Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ila siddihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa muridihi al-habib Bakar Muhammad Syekh Rasyid wal habib Ali al-Habsi kama Allah bin Sunnatas wa jadi al-habib Marwan Allah bin Atas Syekh Khalid bin Abdullah Baros wa Abdullah bin Al-Haddad Sulil Furid bin Al-Zammal Furid wal Aqdar wa jami'a sanadi wa sanadikum. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa taghashshahum birahmah wa ya'idu alaina barakatihim wa asrarihim fi dini wa dini wal akhirah wa alaniyatin Allah Ta'ala yaftah lana futuhal arifin futuhal anbiya al-muslimin wa ja'alna minal ulama al-amilin al-mukhlisin wa alama nawahu wa bin ma'at baharun hab ali bin Abraham atas fi ta'limihima al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكر لله تعالى. Kita lanjutkan kajian dalam risalah Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Neng, nambah lagi Neng. Nambah lagi habis dia. Baksonya. Asikin lagi. Nambah lagi ya. Siapa? Bukan Syekh Muhammad. Oh, itu udah ada tuh. Sama. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Risalah Mu'awanah, yaitu karangan Imam Haddad. Dalam perkataan beliau sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain. Oh ya. Baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa alayka ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatik wa sakanatik wa lahzanik wa lahzanik ini nak wa lahzatik wa tarfatik wa khataranik oh di sini dong semua ya wa radatik wa iradatik wasaira halatik wasairi halatik wastashiru kurbihi minka wa'lam annahu nazir wastashir kurbati minka. Ada titik Ustaz? Kurbihi minka. Di sini enggak ada titik ya? Kurbahu. Jadi maf'ul bih dia istashir rasakanlah. Berarti maf'ul bih. Kurbahu minka wa'lam annahu nazirun ilaika. Wa mutalla'u alaika wa mutla'u alaika la yakhfa alaihi minka khafiyatan wa ma yu'azzabu an rabbika. Enggak ada harokat Ustaz. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai. Wala ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai. Wa an tajhar wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihatati wal iktidari wa bidzalika ma'al hidayah wal i'anah. Oh ya. Wa yadulluka bukan bidzalika. Wa yadulluka. Kitabnya salah satu. Iya. Wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifzu
wal hifzi an kunta minal abrari fastaha min mauli fastahyu min sini fastahyu min maulaka hak hakun hakul hayai. Kalau sih Bismillahirrahmanirrahim. Taruh aja sini kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Qal faslun wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika was sakanatika wa lahadhatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'iri halatik. Faslun, pasal. Wa 'alaika ya akhi, wajib ke atas engkau wahai saudaraku. Wajib apa? Bi muraqabatillahi ta'ala, atas muraqabah, pengawasan Allah Ta'ala. Merasa kalau engkau senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Fi harakatika, pada segenap gerakmu, harakah. Wasakanatika, dan pada segenap diammu, harakat wasakanat, diam dan geraknya kau diawasi. Walahadhatika, dan setiap lahdhahmu, setiap saatmu, setiap detikmu. Watarafatika, dan setiap waktumu. Wa khadaratika, dan setiap kerentakan hatimu. Wa iradatika, dan setiap kehendak dan keinginanmu. Wa sa'ir halatik, dan di setiap keadaanmu senantiasalah engkau merasa dirimu diawasi oleh Allah. Jadi maqam muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wastash'ir qurbahu minka, dan istash'ir, rasakanlah, resapilah, renungilah, cecaplah apa? Qurbahu, dekatnya Allah Ta'ala, minka, dari dirimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu nadhirun ilaik, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa nadir, melihat engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayang, bau nak. Sesejadah di ini. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wastash'ir qurbahu minka, dan rasakanlah dekatnya Allah Ta'ala dari engkau. Wa'lam, dan ketahuilah juga annahu nadhirun ilaik, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa melihat engkau. Wa mutalli'un alaik, dan senantiasa mentelaah engkau. Mentelaah, ditelaah satu-satu gerak-gerikmu. Alhamdulillah. Ya dah, sana deh. Kita kalau ke sana kunciin pintunya Kasya. Ini juga tutup. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La yakhfa alaihi minka khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala darimu, khafiyatun, satu apapun yang kau sembunyikan. Jadi kalau engkau rasa itu tersembunyi, tak ada yang sembunyi bagi Allah Ta'ala dari apa yang kau sembunyikan. Wama ya'zubu an, ayatnya wama ya'zubu an rabbika min mithqali darratin fil ardi wala fis sama'i, dan tidaklah hilang pengawasan an rabbika, dari Tuhanmu, dari Rabbmu, min mithqali darrah, baik sekadar mithqal darrah sekalipun, partikel terkecil, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama'i, dan juga tidak di langit, tidak lepas dari pengawasan Allah. Itu kalau nonton sains mikro dan sains makro. Sains mikro berarti belajar partikel-partikel terkecil dalam kehidupan kita sampai kepada proton.
dan makro, galaksi, alam semesta lain sebagainya. Kita bayangin berapa banyak zat, entitas yang ada tuh. Ada debu itu kan partikel-partikel. Sel ente, la yakhfa alaihi khafiyah. Apa yang tersembunyi dari ente nggak kelihatan, itu selalu diawasi Allah. Bayangin, multitasking kayak apa Allah Ta'ala. Triliunan aja nggak bisa mencakup hitungan itu tuh. Makhluknya Allah Ta'ala. Semuanya diawasi Allah Ta'ala. Rambut ente partikelnya ada berapa. Semuanya diawasi Allah Ta'ala. Semua. Yang begitu aja diawasi Allah Ta'ala, apalagi kita. Semua itu. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau keraskan suaramu, maka Allah Ta'ala sejatinya tahu yang sir maupun yang akhfa. Nah, jadi mau engkau kencengin apa enggak, Allah tetap dengar. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihatati. Allah senantiasa bersama engkau dengan pengetahuannya dan juga dengan ihatahnya, perlingkupannya. Jadi engkau dalam lingkupan Allah Ta'ala. Wal iqtidari, dan juga atas kemampuan Allah Ta'ala. Kau di bawah kemampuan Allah Ta'ala. Jadi semua itu, dan perkiraan. Iqtidar juga bisa maknanya perkiraan. Wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifdzi, dan Allah senantiasa yadulluka mengarahkan engkau ma'al hidayah, dengan jalur hidayah, wal i'anah, dan perhatian, wal hifdz, dan juga perlindungan, penjagaan. In kunta minal abrar, kalau engkau termasuk daripada golongan orang-orang abrar. Fastahyi min maulak, maka malulah engkau dari Tuhan, dari maulak, dari Tuanmu. Haqqal haya, dengan sebenar-benar perasaan malu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, alla yaraka haitsu nahak, untuk supaya Allah itu tak sedetik pun melihat engkau dalam keadaan engkau melanggar perintahnya. Wala yafquduka haitsu amarak, dan jangan sampai Allah luput dari pandangan Allah Ta'ala apa yang Allah perintah darimu. Alias jangan sampai kau tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Kalau kau tidak kerjakan kan luput dari pandangan Allah. Kok bisa luput dari pandangan Allah? Saat kan tadi katanya Allah nggak luput apa-apa dari pengawasannya. Maksudnya ya luputnya ente yang buat-buat. Ente nggak buat ma'amarakallah, maka berarti luput dari Allah karena ente tak jadikan itu. Wa'budhu ka'annaka tarahu, dan sembahlah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala, jadilah engkau budak Allah Ta'ala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau emang kau tak bisa rasakan melihat Allah, tentunya tidak dengan mata yang sempit ini, fa innahu yara, maka sesungguhnya ketahuilah Allah itu melihat engkau. Katakan apa? Istahyi, malu dengan sebesar-besar malu karena engkau dilihat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam maksiat kan malu kita dilihat orang kan. Kali gitu ada di panggung, di keramaian orang, kita berani berbuat maksiat tertentu. Ada nggak tuh, lihat nggak meme yang orang minta pas dibuka ketawa dia malu, karena dia melakukan maksiat kebohongan ya, malu dilihat orang. Macam-macam lah kita rasain, semua bentuk dosa pasti kita malu. Semacam kenakalan remaja kan nggak mau dilihat orang tua kita atau dilihat oleh masyarakat lingkungan kita, ya kan? Tapi kita lupa kalau pengawasan Allah ada di mana? Kita terabas saja, padahal kita tahu Allah basir, melihat. Seakan-akan kita beriman kan Allah basir,
Tapi kenapa kita terabas di kala kesendirian kita, ketersembunyian kita? Kala orang yang manusia lain tidak lihat. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, Allah sindir kita. Dalam hadis kutsinya, ya abdi lima ja'altani ahwanan nadirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa sih kau jadikan pandanganku ini pandangan paling remeh dibanding pandangan-pandangan yang lain? Wow. Itu malunya kan bukan main dari pandangan manusia. Atau kita beramal kadang senang banget kalau dipuji manusia. Kita nggak cukup wa kafa billahi syahida, Allah jadi saksi buat kita kalau kita berbuat amal. Dan Allah la yudayyu amalal mu'mini, Allah tidak menyia-nyiakan amalnya orang mukmin. Kita tidak berpuas diri, tidak bercukup diri dengan pandangannya Allah, tidak bercukup diri dengan penilaiannya Allah, tapi kita haus akan penilaian orang-orang lain. Gitu. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mata wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atih, dan kapanpun engkau melihat di dalam dirimu ada kemalasan untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala, au mailan ila maksiyatih, atau kecondongan untuk berbuat maksiat kepadanya, fadzakirha, maka ingatkanlah, nasihatilah nafasmu, jiwamu itu, dirimu itu, bi annallaha yasma'uka wa yarak, bahwasanya Allah mendengar engkau dan melihat engkau, wa ya'lamu sirraka wa najwak, dan Allah Ta'ala juga tahu rahasia yang ada kau sembunyikan, wa najwak, dan perbincangan bisik-bisikmu yang sembunyi-sembunyi itu. Fa illam yufidha, kalau tazkirah itu tidak berfaidah apa-apa, nasihat yang kau ucapkan pada jiwamu itu tidak berfaidah apa-apa, nggak ngaruh. Hadza dzikir likusuri ma'rifatiha, karena pendeknya ma'rifah hatimu, jiwamu itu, bijalalillah, atas keagungan Allah Ta'ala. Fazkur laha makanal malakain, maka sebutkan buat dia kedudukan dua malaikat al-karimain yang mulia, alladzaini yaktubanil hasanati wassayiati, yang senantiasa yaktubani, senantiasa menulis, al-hasanati wassayiati, kebaikan dan keburukan. Kenapa? Boleh aja. Baik. Watslu alaiha, dan bacakan kepada dia, jiwamu, ayat Al-Quran. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika bertemu dua orang yang bertemu dari kanan dan dari kiri, saling duduk, terjemah harfiahnya, berbisik-bisik dia, saling berbisik-bisik, bersekongkol dengan bisikan-bisikan, maka ma yalfadhu min qaulin, tidaklah melafalkan satu ucapan pun, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi kanan kirinya ada raqib, ada atid. Kila anna raqib wa atid wahid. Ada yang mengatakan qaul raqib atid itu dia juga satu. Fa illam tata'assar bihadzal tazkir, kalau masih enggak ngaruh juga peringatan ini, nagib awalan, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi dikatakan, kalau kau lihat dalam dirimu ada kemalasan, maka ingatkan bahwa Allah Ta'ala senantiasa memantau engkau, melihat engkau, dan mendengar engkau. Kalau itu nggak bermanfaat buat jiwamu, dikasih ingat begitu, maka sebutkan kedudukan dua malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat apa-apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kau gerakkan, dan lain sebagainya. Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Semua yang besar dan kecil, kalau dari kita semuanya tercatat. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu dilanjutkan oleh beliau, fa illam tata'assar bihadzal tazkir, fa illam tata'assar bihadzal tazkir, kalau ini tidak berpengaruh juga, jiwamu tidak berpengaruh juga, tidak terpengaruh juga atas yang kedua tadi,
Fadzakirha qurbal maut. Maka caranya ada lagi. Step selanjutnya yaitu zakirha, ingatkan dia jiwamu qurbal mauti, dengan dekatnya kematian. Wa innahu aqrabu ghaibin yantadir, dan ingatkan juga bahwasanya kematian itu aqrabu ghaib yantadir, paling dekatnya hal yang gaib yang menunggu engkau. Kematian adalah hal yang paling dekat yang nungguin kita. Wa khawifha bihujumihi ala girratin, dan kasih takut-takutilah jiwamu, dirimu, bihujumihi ala girratin, takut-takuti dengan bahwasanya kematian itu menyerangnya dadakan. Wa innahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalib bi khusrani la akhiralah. Maka karena, dan kasih tahu juga jiwamu bahwasanya mati itu apabila telah datang mampir ke jiwamu, kalau mati udah datang kepada dirimu, wahia ala halatin ghairi mardiyah, sedangkan jiwamu dalam keadaan yang tidak Allah ridhoi, tanqalib bi khusranin la akhiralah, maka dia akan berpaling dengan atau berpulang dengan kerugian yang tidak ada habisnya. Fa illam yanfa'ha hadzal takhwif, kalau ini masih enggak berfaedah juga, enggak bermanfaat juga penakut-nakutan ini, fazkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil azimi, maka ingatkan, sebutkan bagi jiwamu itu ma wa'adallahu, apa-apa yang Allah janjikan, bihi dengannya, man ata'ahu, bagi siapa-siapa yang telah taat kepada Allah, minas sawabil azim, daripada ganjaran yang begitu besar. Wa ma tawa'ada bihi, dan apa-apa yang Allah ancam dengannya, man asahu, siapa-siapa yang berbuat maksiat kepadanya, minal azabil alim, daripada azab yang pedih. Wa kullaha, dan katakan kepada jiwamu itu, ya nafsu, wahai jiwa, ma ba'dal mauti min musta'tibin, tidaklah ada setelah kematian itu hal yang buat capek sedikit pun. Habis mati nggak ada kecapean, nggak ada kepayahan. Wa ma ba'da dunya min darin, dan tidak ada juga setelah dunia ini daripada tempat kecuali al-jannah awin nar, illal jannata wan nar, kecuali surga dan atau neraka. Fakhtari li nafsik, maka pilihlah untuk dirimu sendiri antara dua tempat itu. In syi'ta ta'atan, kalau engkau pengen ketaatan, takunu akibatuha al-fauza, maka ujungnya adalah keberuntungan. War ridwan, dan keridhaan, wal khulud fi fasihil jinan, dan kekal di surganya Allah Ta'ala. Wan nazar ila wajhillahil karimil mannan, dan ganjarannya engkau akan nazar kepada wajhillah al-karimil mannan, yang begitu mulia, yang begitu mannan, memberikan anugerah. Wa in syi'ta maksiatan, kalau engkau hendaknya maksiat, yakunu akhiruhal khazya, yakunu akhiruhal khazya, khizya, maka akhirnya adalah kerugian yang nyata, wal hawan, dan juga kehinaan, wasakhta, dan juga sukhta, wasukhta, dan juga murka, wal hirman, dan pencegahan, wal habsa, dan pengukungan, baina tabaqati niran, di antara lantai-lantai tingkatan neraka. Fa'alij nafsak, maka obati jiwamu, bihadzihil azkar, dengan step-step peringatan ini. Inda taqa'udiha anit ta'ati, ketika dia mulai malas-malasan, duduk-duduk santai daripada taat kepada Allah Ta'ala. Wa rukuniha ilal maksiyati, dan dia senang, tenang, nyaman kepada maksiat atau condong kepada maksiat. Fa innaha minal adwiyatin nafi'ah, karena ini termasuk, peringatan ini termasuk obat yang bermanfaat. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Mana tadi? Li amradil qulub, obat ini sangat bermanfaat, berkhasiat buat penyakit-penyakit hati. Tsumma innahu in sara min qalbika inda istish'arika anallaha yarak hayaan
minhu yamna'uka an mukhalafatihi wa yahmiluka 'ala tashmir fi ta'atihi fa innaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Summa innahu, kemudian ketahuilah sesungguhnya, insara min qalbika, apabila sara terpancar dari hatimu, indastish'arika, dari ketika engkau merasakan anallaha yarak, bahwasanya Allah sedang melihat engkau, hayaan, terpancar rasa malu itu, minhu, darinya, yamna'uka an mukhalafatihi, kemudian rasa malu itu mencegah engkau daripada berselisihan dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, alias mencegah engkau dari maksiat. Wa yahmiluka, kemudian rasa malu itu yahmiluka, mengantarkan engkau alat tashmir, untuk senantiasa subut, mantap, fi ta'atihi, di istiqomah di dalam ketaatannya, fa indaka syai'un, maka ketahuilah sungguhnya engkau telah memiliki min haqa'iqil muraqabah, kau ada secercah hakikat-hakikat pengawasan Allah Ta'ala. Jadi permulaan maqam muraqabah. Jadi itu. Jadi memahami maqamat al-wilayah bukan berarti naik lantai 1, naik lantai 2, naik lantai 3 kita ketemu di lobi dan sebagainya, enggak. Tapi bagaimana perasaanmu? Bagaimana keadaanmu? Fattish nafsak. Cross check. Teliti. Cek ulang bagaimana keadaanmu sekarang. Bagaimana kecenderunganmu sekarang. Fa maqamak inda rabbik haitsu aqamakallah. Kedudukanmu di sisi Tuhanmu itu sesuai dengan apa yang engkau dijadikannya sekarang. Kalau engkau gemar sholat, berarti Allah lagi pengen engkau ngomong sama Allah Ta'ala, sholat. Kalau engkau lagi gemar baca Quran, berarti Allah lagi pengen ngomong sama engkau. Kalau engkau lagi sibuk-sibuk dunia, maka Allah lagi pengen jauh-jauh dari engkau. Dan begitu seterusnya. Jadi cara tahu makom itu demikian. Lihat aja engkau lagi gemar apa. Wahada, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ini step-step peringatan ini, dari mulai ngingetin jiwa kita kalau malas berbuat taat, cenderung kepada maksiat, ngingetin Allah ngawasin kita. Jangan. Kita diajak party dan sebagainya. Diajak judol, diajak macam-macam dah maksiat. Atau bahkan kecenderungan hati, ya, dipuji kita. Ingetin jiwa kita, Allah lihat kita, Allah dengar kita. La yakhfa alaihi khafiyah. Kalau nggak mempan juga, berarti turun level. Jadi ini step-step sesuai level. Kalau yang atas nggak berfaedah, berarti udah turun level sejatinya. Yang diingetin malah kedudukan 2 malaikat. Padahal seharusnya cukuplah dengan kedudukan Allah Ta'ala yang melihat engkau dan mendengar engkau. Nggak kuat juga, butuh akan kedudukan 2 malaikat yang senantiasa menulis. Karena nggak berasa banget gitu Allahnya. Harus diingetin. Nggak berasa juga, ingetin kematian. Kenapa? Karena kematian mulai lebih gampang dideteksi. Soalnya kita lihat banyak janur kuning, bukan janur kuning nikah. Bendera kuning di mana-mana. Bendera kuning di mana-mana. Bentar-bentar ini mati, bentar-bentar itu mati. Dan itu pasti akan lewat kepada kita. Ingetin itu. Nggak mempan juga, ya udah, berarti jiwa kita maunya diiming-imingin. Ingetin, iming-iming, biarin. Apa iming-imingnya? Surga, ganjaran Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala. Dan takut-takutin pakai ancaman Allah Ta'ala. Harus digituin dulu. Berarti nggak ada motivasi pribadi, adanya sistem. Ini kan? Itu. Dan begitu seterusnya. Itu jadi sesuai itu, level-levelan tuh. Kalau cukup dengan yang pertama, fabiha wa ni'mah, begitu nikmatnya. Habisin sampai pasal. Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamati. Dan ketahuilah oleh engkau bahwasanya muraqabah, pengawasan Allah Ta'ala. Pengawasan itu min asyrafil maqamat, termasuk daripada terbaiknya, termulianya maqam. Wa arfa'al manazil, dan tertingginya kedudukan. Wa a'lad darajat, dan tertingginya derajat. Wa hiya maqamul ihsan al-musyar ilaihi biqaulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan maqamul ihsan. Muraqabah itu maqamul ihsan dalam hadis Jibril
Yang mana Rasulullah bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan apa sih? Al-ihsan ma wal ihsan? Mal ihsan kata malaikat Jibril, jawab Rasulullah SAW. Al-ihsanu an ta'budallah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, menjadikan semua gerak-gerikmu untuk Allah Ta'ala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau lihat Allah Ta'ala. Kuli, dilihatin mandor, kayak apa kerjanya? Ilaha illallah. Getol karena. Jadi mandornya pergi dikit, santai. Ekslajos mandor, ekslajos. Ya kan begitu gitu. Surya. Paham banget dia. Nah, begitu juga kita lampu merah, ya kan? Ada polisi buru-buru pakai helm. Nggak ada polisi, tak dulu nggak apa-apa, santai. Margonda aman. Ya kan? Haula la quwwata illa billah. Allah. Nah, kalau polisi yakhfa alaihi khafiyah. Kalau orang tua yakhfa alaihi khafiyah dan lain sebagainya, yakhfa, bahkan CCTV yakhfa alaihi khafiyah. Tapi Allah Ta'ala la yakhfa alaihi khafiyah. Allah. Tapi kalau nggak berasa juga kita seperti melihat Allah Ta'ala, maka ada jalur lebih ringannya, yaitu tanamkan pada diri kita keyakinan yang kuat. Fa innahu yara. Fa illam takun tara, kalau kau tak bisa rasakan lihat Allah Ta'ala, maka ketahuilah sungguhnya Allah lihat kita, lihat engkau. Wa kullu wahidin minal mu'minin yu'minu bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Semua orang mukmin satu persatu kalau ditanya, beriman enggak engkau bahwasanya tidak luput dari Allah Ta'ala satu apapun yang ada di bumi dan di langit pengawasannya? Apa jawab kita? Apa jawab ente, Kim? Beriman enggak? Beriman enggak? Sami'un basir. Beriman enggak? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata nggak ada yang bisa mengawasi Allah Ta'ala, lihat Allah Ta'ala, tapi Allah lihat semua yang kita lihat, lihat apa yang kita pantau. Ketika semua orang mukmin ditanya, pasti dikatakan beriman. Ya, saya percaya, saya beriman. Tapi walakin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ya'lam anna Allah ma'ahu aina makan. Dan dia juga tahu bahwasanya Allah senantiasa bersama senantiasa bersama dia dimanapun dia berada. La yakhfa alaihi syai' min harakatih. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala sesuatu apapun dari gerakannya, wasakanati, dan diamnya. Walakin asyan. Tapi perkara ini fi dawami hadzal mashhad adalah, alias muraqabah ini, bukan cuman pengakuan itu kau merasa diawasi. Muraqabah itu bukan kau cuma mengaku, iya saya beriman, Allah senantiasa mengawasi, lah. Tapi persaksian ini, perasaan ini, mesti fi dawami hadal mashhad, mesti continue, senantiasa berada pada diri engkau. Wa husuli samaratihi, dan mesti ada buahnya atas keimananmu itu dan perasaanmu kalau engkau senantiasa diawasi Allah Ta'ala. Allati aqalluha, yang mana paling sedikitnya adalah alla ya'mala fima bainahu wa bainallahi amalan yastahi ayyarahu. Paling minimal efek dari engkau beriman, Allah Ta'ala melihat engkau senantiasa ala dawam, itu adalah engkau tidak beramal di hadapan Allah Ta'ala yang kau imani melihat engkau itu sesuatu yang engkau malu kalau Allah lihat engkau melakukannya. Rajulun minas salihin, yani. Ya, atau afwan. Paling sedikit, paling tidaknya adalah engkau tidak beramal antara engkau dan Allah Ta'ala suatu perbuatan yang engkau malu untuk dilihat seorang daripada orang soleh. Tuh kiai. Kan malunya bukan main, kita dilihat guru kita. Onani, ilaha illallah. Saya sebut aja tuh. Lihat porno, ilaha illallah. Judi online. Apalagi? Macam-macam maksiat deh.
maksiat macam-macam. Malu nggak kita lihat kiai begitu? Kali kita santai aja gitu, lagi maksiat begitu dilihat kiai. Oh, dilihat kiai kita begitu tegangnya, begitu malunya, begitu rasa runtuh dunia. Iya. Dilihat Allah, padahal dia beriman, Allah senantiasa lihat, biasa aja. Wahada aziz, wama wara'ahu a'az minhu. Wahada aziz. Rajulun minas salihin, orang soleh, kiai itu aziz, memang mulia, agung kedudukannya di sisi Allah. Tapi wara'ahu, di belakang itu ada a'az minhu, yang lebih agung daripada dia, yang paling agung, maha agung. Ila ayyasiral abd fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala. Kemudian ini samrah, efek paling kecil. Kau tidak mau berbuat apa yang kau malu dilihat Allah Ta'ala. Nanti lama-lama begitu dawam, kau merasa diawasi Allah Ta'ala. Nanti sampai makammu kepada seorang hamba fi akhiril amri. Pada ujung pencapaiannya ini, mustaghriqan billah. Dia hanyut di dalam Allah. Wafanian amma siwah. Dan merasa fana dari apa yang selain Allah. Yang lain gak ada, sisanya cuma Allah. Mulanya dari mana? Mulanya dari permulaan muraqabah tadi. Kau merasa diawasi Allah. Qad ghaba anil khalq bi syuhudil haq. Dia lenyap daripada makhluk dengan sebab dia bersaksi, melihat, menyaksikan, merasakan al-haq Allah Ta'ala. Wal tahaqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dan dia bersambungan dengan maq'ad sidqin, dengan makam kedudukan sidq di sisi Malik Muqtadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Maka ini makam muraqabah perlu kita tanam baik-baik dalam kehidupan kita. Kepeleset dikit balik lagi, kepeleset dikit balik lagi. Rasa terus bahwasanya Allah mengawasi kita. Mulai dari mana? Mulai dari sholat. Jangan lupa ketika sholat baca Allah muttali'i, Allah nadhiri, Allah muraqibi, Allah ngawasin saya, Allah nelaah saya, Allah lihat saya. Kalau sholat aja udah nggak ngerasa dilihat, kalau sholat aja udah nggak merasa Allah, kita merasa melihat Allah, maka bagaimana dengan keadaan di luar sholat? Mulai dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tafadhol. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada kayaknya ya. Baik. Kalau nggak ada, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala. Untuk kita senantiasa merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dawam. Tidak luput dari detik-detik kehidupan kita kecuali kita merasa senantiasa diawasi Allah Ta'ala. Dan sampailah kita kepada istiqraq billah, keterhanyutan kita, ketenggelaman kita dalam Allah Ta'ala, wafanian amma siwah, dan merasa fana daripada apa-apa yang selain Allah Ta'ala. Mudah-mudahan demikian adalah hadisnya ya hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila siddiqil habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.